Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Gusna Elvianti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real 1 dan teman-teman yang sangat saya banggakan. Oke, kami dari kelompok B3 ingin mempresentasikan materi tentang teorema limit. Kelompok B3 ini beranggotakan dari saya sendiri, Najuri Dosandika, yang kedua ada Dimas Aditya Isnanda, yang ketiga Kevin Septian Chandra, yang keempat Nail Nabi Akunita, dan kelima Muhammad Misbah Effendi. Next, tentu saja dalam presentasi kali ini kami mengambil referensi dari buku utama kita, yaitu buku Bartel, Introduction to Real Analysis. Oke, next. Ya, pada makalah ini dijelaskan subbab 3.2 tentang teorema limit dari buku Bartel, dimulai dari definisi 3.2.1 sampai dengan teorema 3.2.6. Oke, yang pertama sebelum pembahasan kita landasan teori dulu. Oke, untuk landasan teori akan disampaikan oleh Kevin. Tadi persilakan. Oke, terima kasih Saudara Najib. Teorem 2.2.2, sifat-sifat nilai mutlak. Yang A, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua A, B elemen R. Yang B, nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Yang C, jika C lebih besar dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C. Yang D, nilai mutlak A kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A elemen bilangan R. Selanjutnya itu teorema 2.2.3, ketaksamaan segitiga. Jika A, B elemen R, maka nilai mutlak A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Selanjutnya itu polarity A 2.2.4. Jika A, B elemen R, maka A nilai mutlak A plus B dimutlakan kurang dari sama dengan nilai mutlak A minus B. Yang B, nilai mutlak A minus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Selanjutnya definisi 3.1.3 akan disampaikan oleh rekan saya Dimas Aditya. Baik, terima kasih Kevin. Untuk landasan teori yang berikutnya adalah teori definisi dari 3.1.3. Barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn dikatakan konvergen ke X elemen R atau X dikatakan limit dari X sama dengan barisan Xn. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, dapat bilangan asli K epsilon. Demikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon. Setiap suku di barisan Xn memenuhi Xn min X dimutlakan kurang dari epsilon atau terletak dalam lingkungan VE P epsilon X. Jika barisan memiliki limit, maka barisan tersebut konvergen. Jika barisan tidak memiliki limit, maka barisan disebut divergen. Yang selanjutnya, teorema 3.1.5. Misalkan X sama dengan barisan Xn memiliki barisan bilangan real dan misalkan pula X itu elemen real, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, X konvergen ke X. Yang kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, setiap suku di barisan Xn memenuhi Xn min X dimutlakan kurang dari epsilon. Yang selanjutnya, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, setiap suku di barisan Xn memenuhi X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon. Dan yang terakhir adalah untuk setiap lingkungan epsilon V epsilon X terdapat bilangan asli K epsilon
Sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k epsilon, setiap suku di barisan xn elemen dari v epsilon x. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Misbah Effendi. Pada Misbah dipersilahkan. Ya, selanjutnya pada bagian ini kita akan memperoleh beberapa hasil yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi batas-batas tertentu pada barisan bilangan real. Yang pertama ada definisi 2.3.1, barisan bilangan real x sama dengan xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real m lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak Sn kurang dari sama dengan m untuk semua n elemen n besar. Nah, oleh karena itu, barisan Xn terbatas jika dan hanya jika himpunan Xn di mana n elemen n besar merupakan subset terbatas dalam R. Dari definisi di atas, maka dapat dituliskan yang pertama, barisan bilangan real X dikatakan terbatas jika terdapat m elemen R, di mana m ini lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak Sn kurang dari sama dengan m untuk semua n elemen n. Yang kedua, barisan bilangan real X dikatakan tidak terbatas jika untuk setiap m elemen R, di mana m lebih besar dari 0, terdapat n0 elemen n besar, sedemikian sehingga mutlak Sn0 lebih besar dari m. Contohnya, misalkan X sama dengan barisan n dengan X ini didefinisikan barisan bilangan asli. Nah, apakah X terbatas? Kita ketahui bahwa X ini barisan bilangan asli, maka X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, X yang berisikan barisan himpunan bilangan asli tidak terbatas karena untuk setiap m lebih besar dari 0, terdapat n0 elemen n besar, sedemikian sehingga m lebih kecil dari n0, dan n0 adalah bagian dari X. Lanjut ke teorema 3.2.2, yaitu jika suatu barisan bilangan real konvergen, maka barisan tersebut terbatas. Nah, kita masuk ke pembuktiannya. Kita mulai dari premis. Nah, dari statement yang di sini, kira-kira apa nih teman-teman yang bakal jadi premisnya? Misalkan X sama dengan barisan Xn merupakan barisan bilangan real konvergen. Ya, jadi yang bakal jadi premisnya itu misalkan X sama dengan barisan Xn, barisan bilangan real konvergen. Selanjutnya akan dibuktikannya. Apa nih? X besarnya terbatas. Iya, X-nya terbatas. Nah, masuk ke pembuktiannya. Karena X sama dengan Xn barisan bilangan real konvergen, maka berdasarkan definisi 4, limit dari barisan Xn itu sama dengan X. Dan pilih epsilonnya sama dengan 1. Karena limit barisan X sama dengan X, maka terdapat K elemen n besar. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K. Dan dengan menggunakan teorema 2 atau yang tadi yaitu ketaksamaan segitiga, diperoleh mutlak Sn sama dengan mutlak Sn min X plus X. Nah, efek dari, karena kita menggunakan ketaksamaan segitiga, maka jadi kurang dari sama dengan mutlak Sn min X ditambah mutlak X kurang dari 1 plus mutlak X. Kita pilih M, di mana M itu supremum dari mutlak X1, mutlak X2, sampai 1 plus mutlak X, yang mengakibatkan bahwa mutlak Sn kurang dari M untuk setiap n elemen n besar. Selanjutnya, Kevin menjelaskan remark. Balik dulu ke halaman sebelumnya. Oke, itu seharusnya langsung dimisalkan baris Xn itu konvergen ke X. Jadi di pembuktian kalian nggak bisa bilang itu karena Xn adalah barisan bilangan real konvergen, maka berdasarkan definisi 4 limit Xn sama dengan X itu tidak ada jaminan kan, Xn itu bisa konvergen kemana saja kan, pemisalan saja X, makanya itu harus ditulis di premis seharusnya.
Oh, yang ini ya, Bu. Iya. Itu di premis aja, misalkan XN adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X. Kemudian baru di pembuktiannya karena X itu konvergen ke X, maka pilih epsilon sama dengan 1. Oh, ya, siap Bu, nanti diperbaiki. Sebenarnya kan di makalahnya saya nulisnya sudah saya koreksi kan, ini kenapa di slide-nya nulisnya kayak gini. Oke, lanjut. Ya, Kevin, gimana? Oke, selanjutnya itu ada remark. Nah, remark kita juga dapat membuktikan barisan konvergen XN terbatas dengan menggunakan lingkungan. Jika V epsilon X lingkungan tertentu dari limit X, maka semua kecuali bilangan berhingga suku-suku barisan tersebut masuk dalam V epsilon X. Nah, oleh karena itu, karena V epsilon X terbatas dan himpunan berhingga terbatas, maka barisan tersebut juga terbatas. Oke, limit X itu X-nya X yang mana ya? Jika V epsilon X lingkungan epsilon dari limit X, X-nya itu apa? Nilai limitnya atau barisannya? Yang lim X itu. X-nya barisan, Bu. Barisan seharusnya ditulisnya huruf kapital. Kalau huruf kecil itu adalah nilai limitnya. Iya, Bu. Nanti dikoreksi, Bu. Lanjut. Oke, selanjutnya operasi bilangan pada barisan. Nah, sekarang kita akan memeriksa bagaimana proses limit berinteraksi dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian barisan. Jika X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN adalah barisan bilangan real, maka penjumlahan dari X dan Y dapat didefinisikan menjadi barisan X plus Y sama dengan barisan XN ditambah barisan YN. Nah, yang selanjutnya itu ada pengurangan. Dari X dan Y dapat didefinisikan menjadi barisan X min Y sama dengan barisan XN min barisan YN. Bukan gitu bacanya ya. Barisan X plus Y itu sama dengan barisan XN plus YN. Oh iya, Bu. Oh, Bu. Selanjutnya itu perkalian dari Annotation saya kelihatan nggak? Itu yang dalam kurung dia sudah berupa unsur. Kan ini kan asalnya si X itu adalah, ini kan asalnya kan X tambah Y itu kita punya adalah ini XN ditambah YN. Nah, XN tambah YN yang begini didefinisikan sebagai XN ditambah YN. Kalau yang barisan itu adalah yang dalam kurung, ini barisan, ini barisan. Tapi kalau yang ini adalah, ini barisan XN, ini barisan YN, tapi kalau yang ini adalah barisan XN plus YN. Oke, kita ulang dulu deh. Maka penjumlahan dari X dan Y dapat didefinisikan menjadi barisan X tambah Y sama dengan barisan YN plus XN plus YN. Yang pengurangan dari X dan Y dapat didefinisikan menjadi barisan X min Y sama dengan barisan XN min YN. Perkalian dari X dan Y dapat didefinisikan menjadi barisan X dikali Y sama dengan barisan XN kali YN. Nah, jika C elemen R, maka perkalian X dengan konstanta C dapat didefinisikan menjadi barisan C dikali X sama dengan barisan CXN. Serta jika Z sama dengan barisan Zn adalah barisan bilangan real dengan Zn tidak sama dengan 0, untuk semua N elemen N, maka pembagian X oleh Z menjadi barisan
X per Z sama dengan barisan XN per ZN. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dimas Aditya. Oke, terima kasih Kevin. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita memiliki X sama dengan barisan dari 2,4,6 sampai 2N dan seterusnya. Dan Y sama dengan barisan dari 1/1, 2, 1/3 sampai 1/N dan seterusnya. Maka dapat diperoleh jika penjumlahan X tambah barisan Y sama dengan 2 tambah 1/1 itu kita dapat 3/1. 4 ditambah 1/2 didapat 9/2. Dan hasil 6 ditambah 1/3, 19/3. Sampai dengan 2N per 2 sama dengan 2N kuadrat plus 1/N dan seterusnya. Lalu jika operasi pengurangan yaitu barisan X dikurang barisan Y sama dengan 2 dikurangin 1/1 didapat 1/1. 4 kurang 1/2 sama dengan 7/2. 6 dikurang 1/3 didapat 17/3. Sampai 2N dikurang 1/N sama dengan 2N kuadrat min 1/N dan seterusnya. Lalu jika operasi perkalian atau X barisan X dikali barisan Y, maka akan didapat 2 dikali 1 sama dengan 2, 4 dikali 1/2 sama dengan 2, 6 dikali 1/3 sama dengan 2, dan seterusnya sampai 2N dikali 1/N didapat 2 juga dan seterusnya. Lalu jika 3 dikali X, maka barisan X itu dikali 3 masing-masing sukunya, yaitu yang pertama 2 dikali 3 hasilnya 6, 4 dikali 3 hasilnya 12, 6 dikali 3 hasilnya 18, sampai dengan 2N. 2N dikali 3 yaitu 6N, dan seterusnya. Lalu jika operasinya barisan X dibagi barisan Y, itu sama dengan 2 dibagi 1/1 didapat 2, 4 dibagi dengan setengah hasilnya 8, 6 dibagi 1/3 hasil 18, sampai 2N dibagi 1/N didapat 2N kuadrat dan seterusnya. Lalu contoh soal yang berikutnya, misalkan kita memiliki X barisannya dari 2,4,6 sampai 2N dan seterusnya. Dan kita memiliki Z barisan dari 0,2,0 sampai 1 ditambah min 1 pangkat N seterusnya. Maka dapat diperoleh jika operasinya penjumlahan yaitu barisan X ditambah barisan Z, maka akan didapat 2 ditambah 0 sama dengan 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 0 sama dengan 6, dan seterusnya. Lalu jika operasinya pengurangan X, itu harusnya barisan Z ya. Barisan X dikurang barisan Z, maka akan didapat 2 dikurang 0 hasilnya 2, 4 dikurang 2 hasilnya 2, 6 dikurang 0 hasilnya 6, dan seterusnya. Lalu jika operasinya perkalian, yaitu barisan X dikali barisan Z, akan didapat 2 dikali 0 itu hasilnya 0, 4 dikali 2 hasilnya 8, dan 6 dikali. Nah, untuk operasi X per Z tidak terdefinisi karena pada barisan Z terdapat suku yang bernilai 0. Nah, dari sini kan bahwa barisan yang diperoleh menerapkan operasi ini ke barisan konvergen dapat menimbulkan barisan baru yang bisa dapat diprediksi. Itu tadi contoh soalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema 3.2.3 yang akan dijelaskan oleh Naila. Untuk Naila dipersilahkan. Iya, terima kasih Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 3.2.3. Yang pertama, A, misalkan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y, serta C elemen R, maka yang pertama, barisan X plus Y konvergen ke X plus Y, dan yang kedua, barisan X min Y konvergen ke X min Y, dan yang ketiga, barisan X dikali Y konvergen ke XY, yang keempat, barisan CX konvergen ke CX. Nah, yang B,
Ada juga jika X sama dengan barisan XN konvergen ke X dan Z sama dengan barisan Zn barisan tak nol yang konvergen ke Z dan Z tidak sama dengan nol, maka barisan X per Z konvergen ke X per Z. Nah, selanjutnya kita akan ngebuktiin ini dari teorema yang ini. Pertama kita akan ngebuktiin yang poin A yang nomor 1. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak premisnya apa dari sini? Kalau nggak ada, boleh saya tunjuk aja nggak ya? Mahira mungkin bisa kasih tahu nggak premisnya apa? Buat yang A ya? Iya, Bentar. atau teman-teman yang lain boleh ada yang Mahira mau coba. Kalau misalkan buat yang A, misalkan buat premisnya, misalnya X besar sama dengan barisan XN, dan Y sama dengan barisan YN. Merupakan barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y. Dan misal epsilonnya lebih besar daripada 0. Iya, benar banget Mahira. Makasih Mahira. Jadi benar ya, premisnya itu misal X sama dengan barisan XN dan Y barisan YN, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y, dan misal epsilonnya lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya apa nih yang kita akan buktikan? Yang akan dibuktikannya limit barisan X plus Y sama dengan X plus Y. Iya, benar banget Nenda. Yang akan kita buktikan adalah limit X plus Y sama dengan X plus Y. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya, berarti untuk membuktikan limit X plus Y sama dengan XY, kita akan menaksir nilai mutlak dari XN plus YN dikurang X plus Y. Nah, dengan menggunakan teorema 2.2.3 atau ketasamaan segitiga, maka kita akan memperoleh nilai mutlak Xn plus Yn dikurang X plus Y sama dengan nilai mutlak Xn min X plus Yn min Y akan kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn min X ditambah nilai mutlak Yn min Y. Nah, untuk selanjutnya, karena kita tahu sebelumnya epsilonnya itu lebih besar daripada 0, maka diperoleh, ada yang tahu nggak di teman-teman apa? Karena limit X sama dengan XN, kira-kira berdasarkan teorema 315 yang tadi, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Limit X-nya sama dengan XN. XN itu kan suatu suku dalam barisan, bukan nilai limit. Limit X sama dengan X ya, Bu? Ya, di premis kamu tadi nulisnya apa? Di halaman sebelumnya. X sama dengan barisan XN. Itu X, ya, XN-nya konvergen kemana itu di premis? Konvergen ke X, Bu. X kecil. Iya. Nah, berarti itu seharusnya apa yang di halaman selanjutnya? Berarti harusnya limit X sama dengan X kecil ya, Bu? Ya, limit X besar. Kamu bacanya X besar dan X kecil untuk membedakannya. Oke. Berarti limit X besar sama dengan limit X kecil. Limit X besar sama dengan X kecil. Nah, berdasarkan teorema 315, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak akan didapatin apa? Terdapat N0 elemen. Terdapat
terdapat N0 elemen N sedemikian hingga untuk setiap N besar sama dengan N0 berlaku nilai mutlak dari Xn dikurang X kecil dari epsilon per 2. Iya, benar banget Zarifah. Terima kasih. Jadi, karena limit X besar sama dengan X kecil, maka berdasarkan teorema 315, terdapat N0 elemen N besar sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya karena kita punya limit Y besar sama dengan Y kecil, ini sama nih teman-teman, kira-kira berdasarkan teorema 315, apa nih, dapat apa nih? Ini mirip sih sama kayak yang tadi, limit X besar. Terdapat N1 elemen N sedemikian hingga semua N lebih besar sama dengan N1 berlaku mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2. Iya, benar banget. Terima kasih, Ninda. Ya, berarti berdasarkan teorema 3.1.5, terdapat N1 elemen N besar sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N1 berlaku mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita pilih N2 sama dengan maksimum N0, N1, maka akibatnya untuk setiap N lebih besar sama dengan N2 berlaku nilai mutlak Xn plus Yn dikurang X plus Y sama dengan mutlak Xn min X ditambah Yn min Y akan lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sehingga sama dengan epsilon. Nah, jadi ini berarti didapat ya teman-teman kalau nilai mutlak dari Xn plus Yn dikurang X plus Y itu kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya karena epsilonnya itu lebih besar daripada 0, epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, maka diperoleh bahwa barisan X plus Y sama dengan barisan Xn plus Yn konvergen ke X plus Y. X kecil plus Y kecil. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke yang poin kedua, yang pengurangan barisan X dan Y. Nah, kira-kira teman-teman Pengurangannya di skip aja, langsung langsung nanti aja. kalau ada waktu balik ke sini, tapi sekarang di skip dulu. Oke. Ketiga aja. Oke, berarti kita langsung aja ya teman-teman ke perkalian barisan X dan Y. Nah, kira-kira premisnya ada yang tahu nggak nih teman-teman? Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan ke Y. Iya, benar Fitria. Jadi premisnya itu misal X barisan Xn dan Y sama dengan barisan Yn adalah barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y. Nah, selanjutnya akan dibuktikan apa nih teman-teman? Tadi kan yang mau kita buktiin tuh perkalian barisan X dan Y ya. Yang akan dibuktikan limit X kali Y sama dengan XY. Iya, benar banget. Jadi akan kita buktikan limit X besar Y besar sama dengan X kecil Y kecil. Nah, untuk pembuktiannya kita misalkan epsilon lebih besar daripada 0, maka untuk pembuktian limit X besar dikali Y besar sama dengan X kecil Y kecil. Nah, kita akan menaksir nilai dari mutlak Xn Yn dikurang XY. Nah, hasilnya sama dengan mutlak Xn Yn dikurang Xn Y ditambah Xn Y dikurang XY. Nah, hasilnya
akan kurang, ini menggunakan teorema kesamaan segitiga, ini hasil akan kurang dari sama dengan mutlak xn dikali yn min y ditambah mutlak xn min x dikali y, hasilnya sama dengan mutlak xn dikali mutlak yn min y ditambah mutlak xn min x dikali mutlak y. Nah, selanjutnya kita menggunakan teorema kesamaan segitiga lagi atau 223. Karena limit x besar sama dengan x kecil ya teman-teman, maka barisan xn itu terbatas. Nah, akibatnya terdapat bilangan real M1 lebih besar sama dengan 0, sehingga mutlak xn lebih kecil sama dengan M1 untuk setiap n lebih besar dari sama dengan n besar. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih M maksimum dari M1, mutlak Y, maka selanjutnya akan diperoleh mutlak XN YN dikurang XY akan kurang dari M dikali mutlak YN min Y ditambah M dikali mutlak XN min X. Nah, karena epsilonnya lebih besar daripada 0, maka diperoleh limit X, yang pertama karena limit X besar sama dengan X kecil, ini apa nih teman-teman? Kira-kira akan diperoleh apa nih teman-teman berdasarkan teorema 3.1.5? Ini masih sama nih kayak yang tadi, mirip-mirip. Terdapat K1 elemen N sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari K1 berlaku Xn min X kurang dari epsilon per 2N. Iya, benar banget. Terima kasih, Alfia. Jadi, berdasarkan teorema 315, terdapat K1 elemen N besar, sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar daripada K1 berlaku mutlak Xn min X lebih kecil dari epsilon per 2M. Nah, selanjutnya kita punya, karena limit Y besar sama dengan Y kecil, maka berdasarkan teorema 31.5, apa nih teman-teman? Ini sama nih. Terdapat K2 elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K2 berlaku mutlak YN min Y kurang dari epsilon per 2M. Iya, benar banget. Terima kasih, Anissa. Maka berdasarkan teorema 315, terdapat K2 elemen N besar sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K2 berlaku mutlak YN min Y kurang dari epsilon per 2M. Nah, selanjutnya kita pilih lagi K sama dengan maksimum K1, K2, maka akibatnya untuk setiap N lebih besar daripada K berlaku mutlak XN YN dikurang XY kurang dari sama dengan M dikali mutlak YN min Y ditambah M dikali mutlak XN min X. Hasilnya akan kurang dari M dikali epsilon per 2M ditambah M dikali epsilon per 2M, hasilnya sama dengan epsilon. Nah, jadi kita tahu kalau mutlak XN YN dikurang XY itu hasilnya akan kurang dari epsilon. Nah, karena epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, maka diperoleh barisan X dikali Y sama dengan barisan X NYN konvergen ke XY. Oke. Selanjutnya, tadi yang di poin keempat, yang A, itu kita akan itu bunyinya tadi barisan CX besar sama akan konvergen ke CX. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak premisnya apa nih? Misalkan barisan X sama dengan XN, yaitu barisan bilangan real konvergen ke X. Iya, benar banget, Zarifa. Jadi premisnya misal X sama dengan barisan XN adalah barisan bilangan real konvergen ke X, maka akan dibuktikan apa nih teman-teman?
limit CX besar sama dengan CXN. Iya, benar banget Mega. Jadi yang akan kita buktikan adalah limit CX besar sama dengan CXN. Kok CXN? CX kecil, Bu. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya, kita misalkan epsilon lebih besar daripada 0 dan C tidak sama dengan 0, karena kalau C-nya 0, hasilnya akan 0 ya. Jadi, selanjutnya kita misalkan barisan YN ini sama dengan barisan konstan C, sehingga untuk membuktikan limit CX besar sama dengan CX kecil, kita akan menaksir nilai mutlak XN dikali YN min XY sama dengan nilai mutlak XN YN dikurang XNY ditambah XNY dikurang XY. Nah, hasilnya akan lebih kecil dari sama dengan mutlak XN dikali YN min Y ditambah mutlak XN min X dikali Y. Sehingga hasilnya Yang keempat ini seharusnya kamu pakai yang sebelumnya aja. Nggak usah detail seperti ini, pakai sifat poin ketiga. Itu kan misalkan YN adalah barisan konstan dari C, itu seharusnya barisan YN sama dengan dalam kurung C sama dengan dalam kurung C, 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 bukan atau. Iya, Bu. Baik. Berarti langsung aja ya, Bu, Iya. Jadinya apa itu? Ini ya atau ini Y gitu namanya, barisan limit dari X kali Y apa menurut poin ketiga? Poin titik 3. I3. Tadi yang X kali Y I3 kan ya? Kenapa, Bu? Maaf, suaranya putus-putus. Tadi yang barisan X kali Y itu di mana? Di poin I3 kan? Iya, Bu. Langsung aja ke hasilnya ya, Bu. Iya, ngapain kalau bisa manfaatin sifat sebelumnya, ngapain harus detail seperti ini? Jadinya apa? Berarti limit CX jadinya apa menurut sifat ketiga? Barisan CX apa itu ditulis coba, ini ditulis pakai annotation aja coba. Barisan C dikali barisan X jadinya apa? Dan C-nya nggak mesti tidak sama dengan 0, C-nya sama dengan 0 pun nggak masalah. Barisan C dikali X itu CX1, CX2, dan seterusnya gitu ya, Bu? Coba ditulis annotation-nya kayak apa. Dan C tidak sama dengan 0 itu nggak usah ya. C-nya sama dengan 0 nggak masalah, dia tetap jalan. Coba ini dimundurin dulu, jangan nilai mutlak XN dikurang YN itu jangan muncul. Ke pembuktiannya bisa mundur lagi nggak? Oke, itu. Maka apa barisan C
barisan C dikali barisan X sama dengan kalau susah tulis apa? Kalau nggak ada pen, kamu pakai ngetik aja pilihnya, annotation-nya. Biar cepat. Ini bisa Bu di pakai pen. Udah ditulis. Misalkan barisan YN sama dengan barisan konstan C. Ataunya diganti sama dengan itu ya. Yang ataunya Miss itu tolong diganti sama dengan ya. Maka barisan C dikali barisan atau C kali X sama dengan apa itu? C kali X dulu ditulis. Apa itu definisinya? Menurut definisi perkalian barisan dengan konstanta. Apa dalam kurungnya? Dalam kurung CX1, CX2 X-nya jangan kapital. Kalau di X-nya dalam kurung. Gini. Udah. ya sampai di titik CXN. CXN, dan seterusnya. Nah, di bawahnya itu sama dengan barisan C dikali barisan X nggak itu? Masih di bawah sama dengan, tambah sama dengan, sejajar sama-sama dengan. Itu sama nggak dengan barisan C dikali barisan X? Sama, Bu. Barisan C, kayak apa nulisnya barisan C? Kurung C. Kurung C dikali kurung XN. Coba itu yang misalkan dalam kurung YN itu kamu ganti dengan Y kapital aja. Atau C kapital. Terserah. Yang misalkan YN dalam kurung C itu kamu ganti YN-nya dengan C kapital misalnya. Yang barisan YN-nya saja. Bukan itunya, yang tulisan baris dalam kurung YN. Semuanya dihapus, diganti dengan C kapital. Kurungnya juga tidak ada kan karena dia huruf kapital. Nah, jadinya apa itu? Yang barisan C itu sama dengan di bawahnya apa? C kapital dikali masih sejajar sama dengan C kapital C kapital dikali X kali X kapital. Nah, karena C dan X itu konvergen, maka kamu gunakan sifat, coba, karena C konvergen ke C kecil, dan X besar konvergen ke X kecil,
Maka menurut apa? Bagian 3I diperoleh. Maka berdasarkan bagian 3I, diperoleh apa? Limit C dikali X sama dengan Diperoleh limit di bawahnya aja nulisnya. Sama dengan, nggak apa-apa, limit C kecil kali X dulu, boleh. Itu dikurung biar nah, sama dengan limit C besar dikali X besar C-nya besar ya. Kalau C kecil tuh nilai limitnya. Dan X-nya juga besar. Kalau ada kata limit, berarti setelahnya itu adalah barisan. Oh iya Bu, ini C besar. Itu limit C kali X dulu. Jangan langsung dikalikan. Oh. Belum. C kapital dikali X kapital. Itu kan tadinya C kecil. C kecil sebagai konstanta awalnya. Kemudian berubah jadi dipandang sebagai barisan. Sama dengan C besar dikali X besar. Gitu Bu. Limitnya kok limit C kali X sama dengan CX sih? Masa nilai limit sama dengan barisan? Kan kamu punya ini nih. Nah, Jadi gini ya Bu, limit CX sama dengan limit barisan CX1, CX2 sampai CX dan seterusnya baru sama dengan ini CX. loh, ini yang dipakai, yang saya garis ungu itu loh. Jadi limit C besar dikali X besar ya. C kali X-nya dikurung. Itu sama dengan apa menurut bagian 3? Itu perlu ada titik nggak? Sebelumnya kamu pakai titik nggak? Kalau nggak ada titik, jangan kasih titik. Harus konsisten nulisnya. Enggak nulis. Jadi hasilnya sama dengan C kecil X kecil. Dia pakai sifat limit dulu. Limit dua buah barisan tadi apa? Kalau kita punya limit barisan X dan Y, limit dari barisan X kali Y tadi apa? Menurut sifat bagian ketiga. Sama dengan limit X dikali limit Y kan? Berarti itu sama dengan limit C dikali limit X gitu dulu. Ayo annotation-nya jangan lama. Nanti ini aja berapa menit ini habisnya. Berarti sama dengan limit C besar
dikali limit X besar. Baru hasilnya C kecil dikali X kecil. Konsisten, kalau nggak ada titik jangan pakai titik. Nanti jadinya dot product nanti. Oke, coba dijelaskan. Ya, jadi karena nggak dari ini ya Bu, dari pembuktiannya aja. Oke, jadi epsilon besar dari nolnya nggak perlu juga kan, langsung dari misalkan C adalah barisan konstan C. Jadi misal C sama dengan barisan konstan C, maka barisan C kecil dikali X sama dengan CX1, CX2, dan seterusnya sampai CXN dan seterusnya sama dengan barisan konstan C dikali barisan XN sama dengan C besar dikali X. Nah, karena C konvergen ke C dan X konvergen ke X kecil, maka berdasarkan poin I3 diperoleh limit C kecil, limit barisan C kecil dikali X sama dengan limit C besar dikali X besar sama dengan limit C besar dikali limit X besar, sehingga hasilnya sama dengan CX. Nah, sehingga terbukti karena terbukti limit C kecil dikali X besar sama dengan C kecil dikali X kecil. Nah, karena epsilon lebih besar daripada 0 sembarang, maka nggak perlu epsilon di sini. Oh, udah. Berarti udah terbukti, Bu? Iya. Oke. Berarti terbukti kalau CX konvergen ke C kecil X kecil konvergen ke C kecil X kecil. Oke, selanjutnya kita akan ngebuktiin yang poin yang B, yang X per Z itu konvergen ke X kecil per Z kecil. Nah, kira-kira teman-teman masih ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Iya, boleh kita balik lagi mungkin, Misbah. Nah, iya. Kira-kira apa nih teman-teman premisnya? Ada yang tahu nggak? Misal X besar sama dengan barisan XN konvergen ke X, dan Z besar sama dengan barisan ZN, barisan bilangan real tak 0 yang konvergen ke Z. Misal Z-nya tidak sama dengan 0, dan misal epsilonnya lebih besar dari 0. Iya, benar banget, Anissa. Terima kasih. Jadi, premisnya itu misal X sama dengan barisan XN konvergen ke X dan Z sama dengan barisan ZN barisan bilangan real tak 0 yang konvergen ke Z, dan misal Z tidak sama dengan 0 dan misal epsilon lebih besar daripada 0, maka akan dibuktikan kita tadi kan kita udah ngebuktiin kalau barisan X dikali Y itu konvergen ke X kecil dan Y kali Y kecil kan ya. Berarti kita cukup ngebuktiin kalau barisan 1 per ZN itu konvergen ke 1 per Z kecil. Iya, berarti akan dibuktikannya barisan 1 per ZN, konvergen ke 1 per Z kecil. Nah, untuk pembuktiannya, kita misalin alfa sama dengan setengah Z, mutlak Z, maka A lebih besar daripada 0. Nah, karena
limit Z besar sama dengan Z kecil, maka berdasarkan teorema 3.1.5, terdapat K1 elemen N besar sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K1, maka didapatkan mutlak Zn min Z lebih kecil dari alfa. Nah, selanjutnya kita gunain lagi teorema ketaksamaan segitiga, maka diperoleh minus alfa kurang dari minus mutlak Zn min Z kurang dari mutlak Zn min mutlak Z untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K1. Yang berarti setengah mutlak Z ini sama dengan mutlak Z dikurang alfa, hasilnya akan kurang dari mutlak Zn. Nah, akibatnya kita dapatkan 1 per Zn itu kurang dari sama dengan 2 per mutlak Z untuk N lebih besar daripada K1. Nah, selanjutnya untuk ngebuktiin limit 1 per Z sama dengan 1 per Zn, Z kecil, maka kita akan menaksir nilai dari 1 per Zn min 1 per Z, hasilnya sama dengan mutlak Z min Zn per Zn dikali Z, hasilnya sama dengan 1 per mutlak Zn dikali Z dikali mutlak Z min Zn. Nah, hasilnya berdasarkan sifat nilai mutlak, hasilnya sama dengan 1 per mutlak Zn dikali mutlak Z dikali mutlak Z min Zn. Nah, sehingga hasilnya akan kurang dari sama dengan 2 per Z mutlak Zn dikuadratkan dikali mutlak Z min Zn untuk setiap N lebih besar daripada K1. Dijelaskan kenapa begitu hasilnya? Kenapa kurang dari sama dengan itu? Dia kurang dari sama dengan itu karena kita tahu tadi 1 per Zn itu kurang dari 2 per Z kuadrat, 2 per mutlak Z. Jadi disubstitusi. Jadi itu seharusnya 2 per mutlak Z ya, bukan 2 per mutlak Zn. Iya Bu. Harusnya 2 per. Ya, jadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya karena epsilon lebih besar daripada 0, maka berdasarkan teorema 3.1.5, terdapat K2 elemen N besar sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K2, maka berlaku mutlak Z min Zn lebih kecil sama dengan epsilon untuk setiap N lebih besar daripada K2. Maka selanjutnya kita pilih K epsilonnya itu maksimum K1 dan K2, maka mutlak 1 per Zn min 1 per Z kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K epsilon. Nah, itu karena detailnya gimana? Jangan loncat. Tadi terakhir di mana? Coba mundur ke halaman sebelumnya kan. Oke, sekarang dianggap kamu tadi terdapat K2 apa? Kenapa tadi terdapat K2 itu kalau apa? Apa yang menjamin adanya K2 yang di halaman selanjutnya itu? Kalau epsilonnya lebih besar dari 0. Iya, terus kalau apa lagi? Kenapa kalau epsilonnya besar dari 0 ada K2 itu yang karena apa? Karena teorema 3.1.5. Iya, kamu menggunakan alasan itu, tapi ya kamu bisa menggunakan teorema itu kalau apa? Kalau barisannya gimana? Barisannya ke halaman berikutnya. Oke. Itu ada yang kurang itu karena epsilon besar dari 0 dan apa gitu. Dan apa yang jamin ada K2 itu? Dan limit Z besar sama dengan Z kecil ya Bu. Uh-huh. Maka berdasarkan
teorema 3.15 terdapat K2 elemen N besar sehingga untuk setiap N lebih besar daripada K2 maka berlaku nilai mutlak Z min Zn kurang dari sama dengan epsilon untuk setiap N lebih besar dari K2. Nah, untuk setiap N besar sama dengan K2-nya udah nggak perlu lagi, yang terakhir kan udah terdapat. Yang sebelumnya kan sudah dinyatakan. Yang terakhir itu dihapus. Yang maka berlakunya, Bu. Yang untuk setiap N besar sama dengan K2 terakhir, itu nggak perlu iya. kan, udah ada sebelumnya. Iya, Bu. Kemudian? Maka kemudian kita pilih. Kamu pindah ke halaman sebelumnya. Kamu pilih K epsilon sampai dengan maksimum K1, K2. Maka coba ditulis ini, didetailkan lagi di sini aja, dicoret-coret. Coba itu dilanjutin aja itu. Kalau tadi kan yang terakhir itu kan kondisinya adalah kalau N-nya besar sama dengan K1. Sekarang kalau N-nya besar sama dengan K1 dan K2, di baris selanjutnya apa yang terjadi? Nih, saya tambahin di sini untuk setiap N besar sama maksimum K1, K2. Nah, apa isinya? Di sini jadi apa? Coba ditulis. Tadi Z dikurang Zn, dia akan kurang dari apa kalau dia lebih N-nya besar dari K1, K2? Kurang dari epsilon, Bu. Enggak dong. Kan kamu itu mau, ini ujungnya mau jadi epsilon. Jadi itu Z dikurang Zn-nya kurang dari apa? Ini maunya ujung-ujungnya adalah kecil dari epsilon. Berarti ini kecil dari apa? Biar ini dikali yang ini, jadinya di bawahnya jadinya epsilon. Minus epsilon. Nah, jadi minus epsilon. Kalau N-nya besar sama dengan K2, Z dikurang Zn itu kurang dari apa? Kan kamu sudah punya itu nilai mutlak, saya sebut ini namanya A lah, namanya ini A. Gitu. Berarti kan 2 per nilai mutlak Z kuadrat dikali A, ini maunya kecil dari epsilon, berarti A-nya berapa? Ayo, cepet. Kan tinggal pindah ruas saja, itu cepat, ayo. Kelamaan temannya nunggu, nanti waktunya habis, kuliahnya belum beres.
Yang bukan kelompok 3 ada yang mau bantu jawab? Ayo biar cepat. Ini anak SMA bisa loh ngerjain itu kan cuman ketak samaan aja itu. Nih saya sebut ini B. Kamu maunya B. Tuh. Kamu maunya B kali A kecil dari epsilon. Berarti A-nya gimana? Berarti A-nya kecil epsilon per B ya, Bu? A kecil dari epsilon per B. Berarti apa itu? Epsilon per B-nya apa? Berarti A-nya kecil epsilon dikali nilai mutlak Z kuadrat per 2 ya, Bu? Berarti ini dipilih apa ini? Berarti Z kurang Zn dipilih apa di sini nih? Apa ini? Kan karena Z tadi kan apa? Epsilon dikali mutlak Z dikuadratkan per 2 ya, Bu. Apa? Epsilon dikali mutlak Z per 2. Z ya, per 2. Oke. Jadi kalau kita punya N-nya besar sama dengan oke. Kalau N-nya besar sama dengan K1 saja kan kita punya apa? Ini kan, ya yang ini kan. Yang ini kondisinya adalah kalau N-nya besar sama dengan K1. Sekarang kalau dia besar dari K1 dan besar dari K2, berarti apa? Yang ini tetap, yang ini tetap. Berarti 2 per Z. Ini bukan Zn. Z kecil, Bu. Hai. Per Z kuadrat, terus yang ininya akan kecil dari apa? Z kurang Zn akan kurang dari epsilon, ya itu, epsilon dikali mutlak Z dikuadratkan per 2. Nah, ini Z-nya di luar ya. Kuadratnya di luar. Ini kecil. Dan ini sama dengan apa ini? Sama coret, dengan coret, epsilon. Oke, kamu ulang jelasin. Mulai dari karena limit Z sama dengan Z besar sama dengan Z kecil, maka apa? Maka sebentar, Bu. Maka terdapat K2 elemen N besar sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K2 berlaku mutlak Z min Zn kurang dari sama dengan kurang dari epsilon dikali mutlak Z dikuadratkan per 2 untuk setiap udah ya. Nah, jadi kalau kita tadi kan kita udah punya yang
untuk setiap n lebih besar sama dengan K1 itu jadi kita pilih K epsilon itu maksimum dari K1 dan K2, maka kita dapatkan mutlak 1 per Z N min 1 per Z, itu hasilnya akan kurang dari 2 per mutlak Z kecil kuadrat dikali epsilon dikali mutlak Z dikuadratkan per 2, sehingga hasilnya sama dengan epsilon. Jadi kita dapatkan kalau nilai mutlak 1 per Zn dikurang 1 per Z itu hasilnya kurang dari epsilon. Nah, karena epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, jadi limit 1 per Zn sama dengan 1 per Z. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema 32.3 yang tadi yang poin 3, dengan kita mendefinisikan Y sebagai Y barisan 1 per Zn, maka kita dapatkan barisan XY sama dengan barisan XN per Zn konvergen ke X kecil dikali 1 per Z kecil, sehingga hasilnya sama dengan X kecil per Z kecil. Nah, iya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Kepada Dimas, saya persilahkan. Ya, terima kasih Naila. Nah, ini merupakan catatan dari beberapa hasil teorema 3.2.3 dapat diperluas dengan induksi matematika jika A besar sama dengan barisan AN dan B sama dengan barisan BN sampai dengan Z sama dengan barisan ZN, barisan konvergen bilangan real, maka jumlah dari A plus B plus sampai dengan Z itu sama dengan barisan AN tambah BN tambah sampai dengan ZN adalah barisan konvergen. Dan limit dari barisan AN plus BN sampai dengan ditambah ZN itu sama dengan limit barisan AN ditambah limit barisan BN sampai dengan ditambah limit barisan ZN. Dan selanjutnya, perkalian dari A kali B kali Z itu sama dengan barisan AN dikali barisan BN sampai dengan dikali barisan ZN. Adalah barisan yang konvergen. Dan limit dari A dikali AN dikali BN sampai dengan dikali ZN itu sama dengan limit barisan AN ditambah limit barisan BN sampai dengan ditambah apa kali? Nah, Bu? Tambah apa kali? Ya, dikali maksudnya, Bu. Sampai dengan limit barisan ZN. Nah, yang selanjutnya, misalkan K elemen bilangan asli, maka limit AN pangkat K itu sama dengan limit AN pangkat K. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema 3.2.4. Jika X sama dengan barisan XN itu barisan konvergen dan XN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N elemen bilangan asli, maka X sama dengan limit barisan XN lebih besar sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema yang tadi, kita memiliki premis, teman-teman. Kira-kira premis yang kita miliki apa ya? Misalkan barisan X sama dengan XN, yaitu barisan konvergen ke X, dan XN besar sama dengan 0 untuk setiap N elemen N. Ya, benar. Jadi premis berdasarkan teorema 3.2.4, yaitu misalkan kita memiliki X sama dengan barisan XN, barisan konvergen ke X, dan XN itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N elemen N. Maka kita akan membuktikan apa, teman-teman, kira-kira yang akan dibuktikan? X sama dengan limit barisan XN lebih besar sama dengan 0. Ya, yang akan kita buktikan yaitu X sama dengan limit dari barisan XN lebih besar sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, dengan menggunakan kontradiksi, kita andaikan X ini kurang dari 0.
maka epsilon sama dengan min X, lebih besar dari 0. Nah, karena limit barisan xn ini sama dengan X, maka berdasarkan teorema 3.1.5, terdapat K epsilon, sedemikian sehingga K epsilon elemen N, demikian sehingga untuk setiap N itu lebih besar sama dengan K epsilon. Maka berlaku xn min X dimutlakkan kurang dari epsilon. Nah, karena kita mencari xn, jadi bentuknya X min epsilon kurang dari xn kurang dari X plus epsilon. Lalu diperoleh xn kurang dari X plus epsilon. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mensubstitusikan epsilon dengan min X. Maka yang tadi persamaan xn kurang dari X plus epsilon jadinya xn kurang dari 0. Nah, hal ini kontradiksi dengan premis xn lebih besar sama dengan 0, sehingga pengandaian kita tadi salah. Maka haruslah X ini lebih besar sama dengan 0. Demikian sehingga X sama dengan limit dari barisan xn lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan memasuki teorema 3.2.5 ya harusnya, yang akan disampaikan oleh saudara Kevin. Untuk Kevin dipersilahkan. Oke, terima kasih Dimas. Yang selanjutnya ada teorema 2.3.5. Jika X sama dengan barisan Xn dan Y sama dengan barisan Yn, barisan konvergen dan Xn kurang dari sama dengan Yn, untuk semua N elemen N, maka limit barisan Xn kurang dari sama dengan limit barisan Yn. Nah, untuk premisnya ada yang tahu nggak nih apa nih dari teorema sebelumnya? Teorema ini. Teman-teman, premisnya apakah ada yang tahu dari statement ini? Misalkan barisan X sama dengan Xn dan barisan Y sama dengan Yn, yaitu barisan konvergen, dan Xn kecil sama dengan Yn untuk setiap N elemen N. Oke, benar, Zerifa. Misalkan X sama dengan barisan Xn dan Y sama dengan barisan Yn, barisan konvergen dan Xn kurang dari sama dengan Yn untuk semua N elemen N. Nah, yang akan dibuktikannya, ada yang tahu nggak nih teman-teman? Apa nih? Akan dibuktikan apa nih? Limit barisan Xn lebih kecil sama dengan limit barisan Yn. Ya, benar banget, Fitri ya. Nah, yang akan dibuktikan itu limit barisan Xn kurang dari sama dengan limit barisan Yn. Nah, pembuktiannya itu kita misalkan nih Zn sama dengan Yn min Xn. Nah, sehingga kita dapat Zn sama dengan barisan Zn sama dengan Y. Lihat aja yang awal tuh barisan Z itu nggak ada N-nya yang kapital. Kamu sebut aja jangan, kalau bacanya harus benar walaupun tulisannya salah. Oke, jadi misalkan Zn sama dengan Yn min Xn, maka sehingga kita mendapatkan Z besar N sama dengan barisan Zn. Nggak ada N-nya kalau yang barisan. Z kapital tuh nggak ada N-nya, kan dia barisannya. Kamu bacanya barisan Z. Oke, berarti Zn sama dengan barisan Z sama dengan Y minus X. Dan Z kurang dan Zn lebih besar dari 0 untuk semua N elemen N. Besar dari 0 atau besar sama? Besar dari 0, Ibu. Kenapa besar dari 0? Premis kamu apa? Premis kamu punyanya apa? Zn lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena di premis Xn kurang dari
sama dengan YN, Bu. Dan Zn itu adalah? Dan Zn YN min XN. Kemudian? Lanjut, Min. Oke, nah dengan menggunakan teorema 3.2.4 diperoleh bahwa 0 kurang dari sama dengan limit Z sama dengan limit barisan YN dikurang limit barisan XN. Nah, sehingga kita dapat nih limit barisan XN kurang dari limit barisan YN. Nah, sehingga teorema 3.2.5 ini terbukti. Oke, selanjutnya teorema 3.2.6 akan dijelaskan oleh teman saya, Najib. Silakan. Oke, terima kasih Kevin. Selanjutnya kita lanjut ya ke teorema 3.2.6. Bunyi teoremanya yaitu jika X adalah barisan XN, satu barisan konvergen, dan XN itu terletak di antara A dan B, atau dengan kata lain A kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan B untuk semua N elemen bilangan asli, maka limit XN-nya juga berada di antara A dan B, atau dengan kata lain A kurang dari sama dengan limit barisan XN kurang dari sama dengan B. Oke, kita berlanjut ke pembuktiannya ya. Yang kita tentukan tentu saja dengan premis. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak nih premisnya apa? Kira-kira. Misalkan X besar sama dengan barisan XN, suatu barisan konvergen ke X, dan XN itu lebih besar sama dengan A, dan XN kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen N. Oke, lanjut ya, betul ya. Berarti premisnya itu kita misalkan bahwa X adalah suatu barisan XN yang konvergen ke X, dan A kurang dari sama dengan XX kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen bilangan asli. Kemudian yang akan dibuktikannya, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Limit barisan XN lebih besar sama dengan A dan limit barisan XN itu lebih kecil sama dengan B. Oke, benar ya. Berarti, atau dengan kata lain, kita bisa tulis seperti ini ya. A kurang dari sama dengan limit barisan XN kurang dari sama dengan B. Oke, kita melanjutkan pembuktiannya. Jadi, untuk pembuktiannya ini kita ada dua kali pembuktian ya. Pertama, kita buktiin bahwa limit barisan XN itu kurang dari sama dengan B. Dan kedua, itu kita akan buktikan bahwa A kurang dari sama dengan limit barisan XN. Oke, yang pertama kita pembuktian dulu ya, limit barisan XN kurang dari sama dengan B. Jadi di sini kita misalkan bahwa barisan B adalah barisan konstan ya, yang isinya B, B, dan seterusnya itu barisan konstan B. Maka tentu saja ya, limit daripada barisan Bn itu adalah B. Oke, next. Kemudian berdasarkan teorema 3.2.3 bagian A, diperoleh bahwa X dikurang B itu konvergen, dan limit XN, limit barisan XN dikurang BN sama dengan X dikurang B. Oke, selanjutnya akan ditunjukkan nih bahwa XN dikurang B kurang dari sama dengan 0, atau dengan kata lain XN-nya itu kurang dari sama dengan B. Ya, karena XN itu kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen bilangan asli, maka berdasarkan teorema 3.2.5 diperoleh nih X-nya itu kurang dari sama dengan B. Atau dengan kata lain, bisa kita tulis limit XN, limit barisan XN kurang dari sama dengan B. Oke, itu untuk pembuktian yang pertama ya. Oke, untuk selanjutnya kita buktikan bahwa A itu kurang dari sama dengan limit barisan XN. Oke, next, sama seperti barisan yang sebelumnya, bahwa kita misalkan dulu nih A itu adalah barisan konstan A, yang isinya A, dan seterusnya. Maka tentu saja nilai limit daripada barisan AN adalah A. Dan kemudian seperti yang tadi juga, berdasarkan teorema 3.2.3 yang A, diperoleh nih A dikurang X itu konvergen. Dan limit daripada barisan AN dikurang XN sama dengan A dikurang X.
Dan pula akan ditunjukkan pula bahwa AN dikurang X kurang dari sama dengan 0, atau dengan kata lain AX kurang dari sama dengan X. AN kurang dari sama dengan X. Ya, karena AN itu kurang dari sama dengan X untuk setiap N elemen bilangan asli, maka berdasarkan teorema 3.2.5 diperolehlah A itu kurang dari sama dengan X. Dengan kata lain, kita bisa tulis bahwa A kurang dari sama dengan limit barisan Xn. Ya, berdasarkan kedua penggunaan di atas ya, kita dapat simpulkan bahwa jika X adalah suatu barisan Xn yang konvergen, dan Xn itu berada di antara A dan B, atau dengan kata lain A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen bilangan asli, maka nilai limitnya juga ada di antara A dan B, atau dengan kata lain A kurang dari sama dengan limit barisan Xn kurang dari sama dengan B. Jadi terbukti ya teman-teman untuk teorema 3.2.6. Oke, next. Ya, selanjutnya ini ada beberapa contoh soal yang kita ambil dari buku Bartel ya. Di sini exercise 3.2 nomor 2. Soalnya itu, jadi kita disuruh berikan contoh dua barisan divergen ya. Kita misalkan barisan X dan Y itu divergen, tapi sedemikian sehingga menghasilkan penjumlahan mereka itu konvergen. Penjumlahan dan perkalian mereka itu konvergen. Oke, next. Jadi kita disuruh menentukan nih kira-kira barisan X dan Y divergen, tetapi penjumlahan dan perkaliannya itu konvergen barisannya. Oke, di sini ada contoh yang pertama, misalkan X-nya itu barisan 01, 01, 01 dan seterusnya ya. Dan yang Y juga itu sebaliknya 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Dan tentu saja X dan Y ini divergen ya teman-teman. Itu barisan atau himpunan ya? Notasi barisan sama himpunan beda loh. Ya maksudnya ini dalam kurung, harusnya bukan kurung biasa, bukan kurung kerawal Bu maksudnya. Ya, ini harusnya kurung biasa teman-teman, bukan kurung kerawal. Oke, kalau kita misalkan barisannya seperti ini, X dan Y divergen, tetapi ketika kita jumlahkan kedua barisan tersebut menghasilkan barisan yang kurung biasa 1,1,1 dan seterusnya ya. Ini tentu saja barisan ini konvergen ke 1. Kemudian untuk perkalian daripada X dan Y ini menghasilkan barisan 0,0,0,0 dan seterusnya. Dan tentu saja ini konvergen ke 0. Ini untuk contoh dua barisan yang divergen menghasilkan penjumlahan dan perkalian mereka yang konvergen, itu contoh pertama ya. Dan untuk contoh yang kedua, ya ini kita misalkan X-nya itu ini kurung biasa ya, 2, min 2, min 2 dan seterusnya, dan Y-nya juga itu sebaliknya, min 2, min 2, dan seterusnya. Ini X dan Y ini divergen ya teman-teman. Dan jika kita jumlahkan tentu saja menghasilkan barisan 0,0,0 dan seterusnya, dan ini konvergen ke 0 ya. Kemudian untuk perkaliannya kita tinggal perkalian saja. Jadi untuk hasilnya barisan X dan Y jika dikalikan menghasilkan barisan min 4, min 4, min 4 dan seterusnya. Dan ini tentu saja konvergen ke minus 4. Dan contoh yang kita cantumkan di sini hanya sebagian kecil teman-teman, masih banyak contoh yang lainnya, yaitu contoh barisan X dan Y yang divergen, tetapi penjumlahan dan perkalian mereka itu menghasilkan konvergen. Oke, next. Ya, untuk contoh soal yang kedua, ini ada contoh soal nomor 3 dari exercise 3.2 di buku Bartel. Soalnya itu tunjukkan jika X dan Y adalah barisan, sedemikian sehingga X plus Y-nya itu konvergen, maka Y-nya itu juga konvergen. Oke, jadi di sini kita suruh pembuktian ya. Jadi pertama kita tentukan dulu premisnya. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman premisnya?
Ada yang tahu teman-teman premisnya? Misalkan X sama dengan XN ya. Dan Y sama dengan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN. Sedemikian hingga X dan X plus Y-nya konvergen. Oke, terima kasih Hilma. Jadi untuk premisnya bahwa kita misalkan dulu ya, X-nya itu adalah barisan XN dan Y-nya itu barisan YN. Sedemikian sehingga X dan X plus-nya ini konvergen. Kemudian yang akan dibuktikan apa nih teman-teman? Y konvergen. Ya, betul. Berarti yang akan dibuktikan tentu saja Y-nya konvergen ya. Oke, next kita ke pembuktiannya. Ya, ini seharusnya karena X dan Y konvergen ini seharusnya sampai di mana itu dihapus dulu ya. Jadi karena X kita sesuai dengan premis ya, karena X sama dengan barisan XN dan Y itu sama dengan barisan YN serta X plus Y itu konvergen, maka untuk barisan X plus Y kita bisa tulis seperti ini ya. X plus Y sama dengan barisan XN ditambah YN untuk semua N elemen bilangan asli. Ini konvergen ya, sesuai dengan premis kita. Nah, perhatikan bahwa untuk membuktikan Y-nya ini, Y-nya itu bisa kita bentuk seperti ini teman-teman. Jadi Y-nya itu sama dengan X ditambah Y dikurang X ya. Kemudian diperoleh nih karena Y itu adalah barisan YN ya, Y itu berisi barisan YN. Kalau barisan dikurung? Iya, berarti ini kurang-kurungnya Bu. Ya, kita bisa, karena kita misalkan di premis itu Y adalah barisan YN, jadi kita bisa ubah bentuknya seperti ini teman-teman ya. Barisan YN sama dengan barisan XN plus YN dikurang barisan XN untuk semua N elemen bilangan asli. Ya, sesuai dengan telah diketahui dari premis ya, bahwa X plus Y itu sama dengan barisan XN plus YN itu konvergen. Nah, kemudian diketahui pula dari premis X-nya itu konvergen ya. Nah, X-nya itu kan barisan XN nih, konvergen. Maka barisan min XN juga konvergen. Gitu. Jangan pakai barisan min XN, kan kita belum dibuktikan sifat itu. Kamu pakai yang operasi pengurangan aja. Barisan X tambah Y itu saya sebut namanya itu adalah barisan Z misalnya. Berarti kan Y itu adalah Z min X kan? Z-nya konvergen nggak? Z-nya konvergen. Ya. X-nya konvergen. X-nya konvergen dan Z-nya juga konvergen. Kamu bisa pakai teorema berapa itu yang tadi kalian buktikan, yang poin yang 2i. Karena Z dan X itu konvergen, maka poin berapa, teorema berapa itu tadi tuh, yang ada yang bagian AB, terus A-nya ada 1, 2, 3, 4. Teorema 3, 2, 3. Yang poin keduanya apa? 2i. Bagian A, yang bagi poin kedua I-nya apa itu? Kalau kalian punya barisan Y sama dengan Z min X, maka limit Y sama dengan, kalau Z dan X-nya konvergen, maka si Z min X-nya konvergen nggak? Gitu, menurut teorema 323 bagian 2. Konvergen juga, Bu. Iya, dan dia konvergen kemana? Konvergen ke Z min X, Bu. Oke, gitu, Pak. Kamu jelasinnya kayak gitu aja. Jadi nggak usah pakai barisan min XN, kan kita belum definisikan barisan min XN. Oh iya, baik. Oke. Berarti kita mulai dari perhatikan bahwa ya teman-teman ya. Ini barisan Y itu kita bisa bentuk seperti X plus Y dikurang X gitu. Nah,
sesuai dengan bentuk ini, maka diperoleh bahwa barisan YN itu sama dengan barisan XN plus YN dikurang. Kamu nggak perlu lewat ke sana sih, langsung aja yang kayak yang saya tulis itu loh. Nah, kalau misalkan Z itu adalah X tambah Y gitu. Dari premis diketahui apa X tambah Y itu konvergen kan? Iya. Konvergen. Oke. Z juga konvergen kan? Ya, Z konvergen dan X konvergen. Maka modul terima 3, 2, 3, A3, AI2, tadi apa? Diperoleh apa? Y, konvergen, dan apa? Dan limit Y sama dengan? Limit Y sama dengan Z kecil kurang X kecil. Langsung aja pakai ini. Dengan limit Z dikurang limit X besar. Ini tadi ini nggak ada ya. Ini karena X konvergen, soalnya nggak perlu diuraikan juga nggak masalah sih ini. Ya, itu juga ada kesalahan Bu, ini seharusnya nggak perlu yang ini. Ya, lanjut ya Bu. Ya, kamu ulang jelasinnya dari awal, dari karena X konvergen dan X plus Y konvergen, dari sana mulai. Oke, karena X dan X plus Y itu konvergen, maka untuk X plus Y ini kan kita bisa sama dengan barisan XN plus YN ya, untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, ini sesuai dengan premis itu konvergen ya. Berarti kita perhatikan di sini bahwa Y-nya itu bisa kita bentuk seperti X plus Y min X. Nah, oke, untuk X plus Y-nya ini kan kita dapat di premis itu kan konvergen ya, kita misalkan sebagai Z gitu. Nah, berarti karena Z yang Z itu sama dengan X plus Y itu konvergen dan X-nya juga konvergen ya. Jadi berdasarkan teorema 3.2.3 yang A poin kedua diperoleh limit daripada barisan Y itu sama dengan limit Z besar dikurang limit X besar. Nah, itu jadi limit Y besar sama dengan Z kecil dikurang X kecil. Gitu ya, Bu. Ya, karena limit barisan Y-nya itu sama dengan Z kecil dikurang X kecil ya, sama dengan, dan itu tentu saja konvergen, maka dapat disimpulkan bahwa Y-nya itu konvergen. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok B3. Apabila masih banyak sekali kekurangan daripada presentasi kami, mohon dimaklum, dan juga ini mohon dimaklum, akan kita perbaiki itu selanjutnya ya. Terima kasih juga kepada Bu Yanti yang telah membantu mengoreksi, dan juga terima kasih pula pada teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi pada presentasi kami ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.